Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Billahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang bagaimana diri kita merenungkan tentang dunia yang singkat ini, tentang dunia yang hanya sementara, tentang dunia yang hanya sekejap. Tiap nafas yang keluar dari diri kita pada hakikatnya adalah langkah kita menuju kematian. Kuburan adalah laksana sebuah pintu dan masing-masing dari kita pasti memasukinya. Kembali di sini kita akan melanjutkan ketika diri kita terjatuh dalam kesalahan. Mungkin ya masing-masing dari diri kita pernah terjatuh dalam kesalahan, pernah merasa berada di titik rendah, merasa diri kita penuh dengan salah dan dosa. Apa yang harus kita lakukan? Boleh ya, kita mungkin pasti merasakan hal seperti demikian, tapi apa yang harus kita lakukan? Tetap segera bangun, bergegas, ketuk pintu maaf, ketuk pintu taubat, karena pintu taubat itu akan senantiasa terbuka bagi orang yang mengetuknya selama matahari belum terbit di arah barat. Jangan pernah putus asa dari kebaikan. Faslun wala yu'ayyiska ya bunayya minal khairi ma madha minat tafrid. Wahai anakku, wala yu'ayyiska, dan jangan membuatmu putus asa, ya bunayya, wahai anakku, minal khairi, dari kebaikan, ma madha, yang telah berlalu, minat tafriti, dari, artinya yang telah berlalu, telah terlewati di masa kelalaian. Jadi dulu misalkan kita terjatuh dalam lalai, bersalah, merasa berdosa, jangan pernah putus asa. Tetap lakukan kebaikan. Fa innahu qad intabaha khalqun kasirun, karena sungguh telah banyak orang yang sadar ba'dar ruqadit tawil, setelah tidur mereka yang panjang. Jadi banyak mereka yang tersadar, banyak orang yang tersadar setelah tidur yang panjang. Wa qad haddatsani asy-syaikh Abu Hakim, telah bercerita kepadaku asy-syaikh Abu Hakim, an qadil qudat asy-syaikh Abil Hasan ad-Damaghani rahimahullahu qala kuntu fi sabwati. Jadi Syekh Abul Hasan Ad-Damaghani ini bercerita, Abul Hakim ini bercerita tentang Syekh Abul Hasan Ad-Damaghani. Beliau menceritakan, aku dulu fi sabwati, yaitu di masa muda. Ketika aku dulu di masa muda, mutasyaghilan bil batalati, merasa asik, bersantai-santai, bil batalati, dengan nganggur, asik nyantai nganggur. Ghaira multafatin ilal ilmi, tidak ada perhatian, tidak ingin menoleh, memiliki perhatian terhadap ilmu, artinya nggak mau belajar. Fa akhbarani abi Abu Abdullah, kemudian ayahku Abu Abdullah itu menghadirkan bagiku
atau mendatangkan kepadaku, menghadapkan aku kepadanya. Artinya dia gurunya bapaknya itu datang kepada dia, berkata, wa qala li, kemudian berkata, ya bunayya, wahai anakku, lastu abqa laka abadan. Wahai anakku, saya tidak mungkin hidup untuk selamanya. Jadi saya nggak akan hidup untuk selamanya. Fakhud isyrina dinaron, maka ambillah nih uang 20 dinar. Waftah laka dukkana khabbazin wa takassab, kemudian bukalah oleh kamu warung atau kedai roti, buka kafe, wa takassab, dan kerjalah. Fakultu lahu ma hadzal kalam, kemudian anaknya itu Abul Hasan Ad-Damaghani ini ya istilahnya dibarengin dengan ya sedikit protes. Ma hadzal kalam, ucapan apa ini? Ngomong apa sih beh, gitulah. Ngomong apa sih beh? Qala tahdukana bazzaz, atau ayahnya kemudian menembali, atau kalau nggak mau buka roti warung roti, buka dukan bazzaz, toko kain atau toko kain gitu, toko baju. Faqultu kaifa taqulu li hadza wa ana ibnu qadil qudat Abdullah Ad-Damaghani. Kemudian anaknya nembalin lagi tuh, bagaimana ayah mengatakan hal seperti ini, ucapan demikian kepadaku. Wa ana ibnul qudat, sedangkan saya adalah anak hakim agung, hakim yang mulia Abdullah Ad-Damaghani. Qala fama araka tatlubul ilma, kemudian ayahnya mengatakan, karena aku tidak melihat kamu itu menuntut ilmu, karena aku nggak melihat kamu itu ada keinginan untuk belajar, menuntut ilmu. Itu sebabnya ayahnya mengatakan perkataan tadi. Faqultu dzkur li ad-darsa sa'ata, kemudian ia mengatakan, sebutkanlah untukku pelajaran saat ini. Artinya sebutkan sok pelajaran padaku selama untuk saat ini. Fadzakara li fa aqbaltu 'ala tasyaghuli bil ilmi, maka beliau pun menyambut pelajaran yang disampaikan bapaknya. Fa aqbaltu 'ala tasyaghuli bil ilmi, sehingga sejak saat itu saya menyibukkan diri dengan belajar ilmu. Wajtahadtu fa fatahallahu ta'ala. Benar kayak gitu? Atau ada tambahan? Apa? Fa inda dzalik aqbaltu ala istighali bil ilmi. Atau kemudian sejak saat itu saya benar-benar sungguh-sungguh di dalam belajar. Wajtahadtu fa fatahallahu ta'ala, sehingga akhirnya sungguh-sungguh orang belajar hingga akhirnya Allah bukakan pintu hati, bukakan ilmu untuknya. Gitu. Terkadang ada sebagian ulama yang mereka mulai belajar itu dari sejak dewasa. Kecilnya mereka bahasanya nggak mau gitu, ogah-ogahan. Dewasa ya tersadar juga. Akhirnya belajar benar-benar sungguh-sungguh, Allah bukakan hatinya menerima ilmu, paham tentang ilmu. Dan sebenarnya paham itu adalah rezeki yang istilahnya nikmat. Paham itu adalah rezeki yang besar, bisa paham tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Wa hakali ba'du ashabi Abi Muhammadin
Al-Halwani rahimahullahu qala mata abi wa ana ibnu ahda wa ishrina sana. Nah, jadi di antara muridnya Abu Muhammad Al-Halwani ada yang bercerita kepadaku bahwa ayahku wafat ketika aku berusia ihda wa ishrina sana, 21 tahun. Wa kuntu mausufan bil batolati, dan ketika itu saya dikenal sebagai seorang yang batolah, pengangguran. Lalu saya ataqadha ba'da sukkani darin. Kemudian saya mendatangi untuk memperkarakan untuk memperkarakan ba'da sukkani darin, sebagian penghuni rumah. Qad waristuha, yang aku warisi dari ayah. Qad waristuha, yang aku waris. Memperkarakan ya tentang orang yang tinggal di rumah, yang qad waristuha, yang telah dia dapatkan, artinya dia yang telah dia warisi, dapat warisan dari ayahnya itu. Jadi dia mendapatkan rumah tersebut sebagai warisan. Fa sami'tuhum yaqulun, kemudian saya mendengar mereka berkata, orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, ja'al mudbir ayar rabiut, ja'al mudbir, jadi mudbir itu orang yang orang yang terbelakang, kolot. Faqultu li nafsi, maka saya berkata di dalam diri ini, artinya mudbir itu gimana ya? Air ribut itu sama artinya. Ay itu penafsiran, pemaknaan. Al-mudbir itu apa ya? Orang yang di saat orang belum butuh harta dia tidak datang menuntut, namun di saat orang-orang butuh harta dia malah datang menuntut. Itulah artinya itu. Kemudian apa? Qala li nafsi, kemudian fakultu li nafsi, aku berkata di dalam diriku, yuqalu anni hadza, mereka mengatakan seperti itu. Faji'tu ila walidati, kemudian saya mendatangi ibuku. Fakultu id aradti talabi fatlibini min masjid Syekh Abil Khattab. Kemudian saya datang kepada ibuku dan berkata, jika ibu ingin mencariku, carilah aku dari majelisnya Asy-Syaikh Abul Khattab. Walazamtu fama kharajtu illa ilal qada'i fasirtu qadiyan muddatan. Jadi sejak saat itu dia tinggal di masjid, terus belajar ilmu. Beliau tidak keluar dari masjid itu kecuali untuk kebutuhannya, illa ilal qada'i, kecuali untuk memberikan mahkamah hukum. Jadi setelah itu dia menjadi seorang qadhi, hakim. Qultu, kemudian Ibnul Jauzi berkata, wa ra'aituhu, dan saya pernah melihatnya, wa huwa yufti wa yunazir, dan dia
dalam keadaan sedang memberi fatwa dan berdiskusi. Allah cerita. Jadi begini, anak-anak kecil itu hendaknya semenjak dari mereka sejak dini tumbuh itu sudah diperdengarkan kepada mereka tentang kisah-kisah orang-orang pilihan, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para wali, agar tertanam di dalam diri mereka, di dalam hati mereka kecintaan terhadap orang-orang soleh. Beda dengan orang-orang tua, sebagian orang tua di zaman sekarang dari kecil dicekokin goyang TikTok, dari kecil dicekokin artis Korea, Jongkok dan lain-lain. Terus faslun, falzim nafsaka ya bunai, biasakanlah dirimu ya bunayya wahai anakku, alintibaha untuk terbangun, ingda tulu'il fajri ketika terbit fajar. Alintibah artinya terbangun, ingda tulu'il fajri ketika terbit fajar, artinya sebelum terbit fajar itu sudah terbangun. Wala tatahaddas bihadisid dunya, dan jangan ngobrol tentang perkara-perkara dunia, jangan bicara tentang urusan dunia. Jadi bangun tidur pagi hari itu ngobrolnya jangan tentang hal duniawi. Waqad kana salafus salihu rahimahumullahu la yatakallamuna fi dzalikal waqti. Oleh karena diantara kebiasaan salafus salih itu la yatakallamuna, tidak membicarakan atau tidak ngobrol, tidak membicarakan fi dzalikal waqti, di waktu tersebut, bisyai'in min umurid dunya, dengan sesuatu dari perkara dunia. Artinya bangun tidur di waktu subuh, setelah subuh jangan ngobrolin dunia, jangan yang dibahas tentang mulu dunia terus. Makanya orang itu hendaknya memperbanyak diam, kecuali dari kebenaran, kecuali dari kebaikan. Jadi kalau orang pengen berkata, kalau orang pengen ngobrol, hendaknya dia ngobrol kebaikan, hendaknya dia ngobrol kebenaran, kalau enggak diam. Wa qulin dan tibahika minan naumi, dan katakanlah ketika kamu terbangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'iznih. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sumakum ila taharah, kemudian bangunlah menuju taharah. Bersuci. Warka' sunnatal fajri, lalu kerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Allah, ini lupaan. Ini mulai kedepannya kita harus terbiasa nih, sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, gede fadilahnya itu. Dalam hadis dijelaskan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, artinya qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih bagus, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah, sepele, hal ringan gitu, fadilahnya gede. Fadilahnya gede. Kita biasakan kembali untuk mengerjakan qobliyah subuh.
Begitu juga qobliyah yang lainnya. Allah. Wa khruj ilal masjidi, kemudian pergilah ke masjid khashi'an, dalam keadaan khusyuk. Wa qul fi tariqika, dan bacalah doa di dalam perjalananmu ke masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'a wala sum'ah, kharajtu tiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika, as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini hadis menjelaskan tentang tawassul. Ini bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dibaca ketika menuju masjid, menjelaskan tentang kebolehan tawassul. Ini di sini di catatan kaki di dalam kitab ini ada hadis ini. Hadis yang memuat doa ini disebut dhaif. Ini orang bodoh, Wahabi jelasin. Kacau. Orang bodoh. Di sini dikatakan Al-Albani. Siapa Al-Albani? Itu memang kalau bagi orang-orang Wahabi udah dikatakan muhaddis. Pret. Hadis dari mana? Pret. Kagak hafal satu hadis pun dia, dengan sanad-sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Kisah nyata itu terjadi perdebatan antara Al-Albani dengan Syekh Abdullah Al-Harari. Disuruh nyebutin satu hadis dengan sanadnya bersambung kepada Rasulullah, malah dijawab apa? Saya itu muhaddis kitab. Artinya apa? Muhaddis artinya yang menyampaikan hadis karena baca dari kitab. Lah, semua orang juga begitu. Bocah umur 7 tahun suruh baca di kitab disebut muhaddis kitab dong. Lantas dengan demikian Al-Albani ini tidak segan-segan karepe dewek menilai hadis sahih, hadis dhaif, hadis dhaif, hadis dhaif. Karepe perut, bawah perut, karepe nafsu perut dan bawah perutnya itu. Itu Albani enggak tahu malu di hadapan para ulama pembesar, para hufadzul hadis terkemuka. Siapa Al-Albani dibandingkan dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibandingkan Al-Hafidh Al-Iraqi, dibandingkan dengan Al-Hafidh Ibnu Asakir, dibandingkan dengan Al-Hafidh Ad-Dimyati, dibandingkan dengan Al-Baihaqi. Enggak ada bandingannya baina sama'i was sumur. Seperti langit dan sumur. Tahu malu. Ini hadis menjelaskan tentang kebolehan tawassul. Ya Allah, inni as'aluka, ya Allah, saya meminta kepadamu bihaqqi sa'ilina 'alaika, dengan keagungan orang-orang yang berdoa, meminta, memiliki keagungan menurutmu ya Allah. Wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan keagungan perjalanan saya ini, artinya perjalanan dia menuju masjid. Jadi di dalam hadis ini menjelaskan tentang kebolehan tawassul terhadap orang-orang salih, terhadap para nabi dan orang-orang salih, dan juga kebolehan tawassul dengan perbuatan baik. Ini semua diperbolehkan. Adapun orang-orang Wahabi, mereka tidak ada di dalam dirinya kecintaan terhadap Rasulullah sedikit pun.
Bahkan setiap amalia, perbuatan yang di dalamnya ada unsur mengandung kecintaan terhadap Rasulullah, Wahabi tidak segan-segan menilainya sebagai suatu bid'ah. Bahkan lebih dari itu adalah sesuatu yang syirik, diklaim pelakunya sebagai ahli neraka. Maulid Nabi, tawassul terhadap para nabi, orang-orang soleh, ziarah kubur Rasulullah, makam Rasulullah, kemudian bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah, bertabarruk dengan sesuatu yang pernah dipegang oleh Rasulullah. Di mana letak kecintaan mereka? Nggak ada. Waqsidis salata ila yaminil imam. Kemudian carilah tempat di sebelah kanan imam. Jadi sop sebelah kanan imam. Wa idza faragta minas salati faqul. Kemudian ketika selesai salat subuh, maka faqul, doalah, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marratin, sebanyak 10 kali. Summa sabbih ashran, kemudian baca tasbih 10 kali. Hamid ashran, baca tahmid alhamdulillah 10 kali. Wakabbir ashran, dan bertakbir Allahu akbar 10 kali. Waqra ayatul kursi, dan bacalah ayat kursi. Was'alillah subhanahu qabulas salat, berdoalah meminta kepada Allah agar salat yang dikerjakan itu diterima oleh Allah. Wa in sahhalaka, kalau seandainya sah atas dirimu. Ada tadi. Wa in sahhalaka fajlis. Wa in sahhalaka fajlis, kemudian ketika setelah melakukan salat subuh duduklah dzakiran, sambil berzikir. Dzakiran Allah, sambil berzikir kepada Allah, ila antatlu asyams, sampai terbit matahari. Wa tartafi', dan meninggi. Summa sholli warka', kemudian salatlah dan rukuklah, ma kutiba laka, apa yang ditetapkan untukmu. Wa in kana samani raka'atin fahuwa hasan, kalau seandainya salat tersebut berjumlah 8 rakaat fahuwa hasan, maka itu bagus. Artinya sampai duha, ya, sampai matahari terbit syuruk, meninggi seukuran ombak. Kemudian setelah itu sholat. Kalau seandainya sholat duha, maksudnya duha, kalau 8 rakaat bagus, gitu. Ya Allah, itu kebiasaan bangun yang bagus, itu bisa dicontoh. Wallahu a'lamu bishawab.